got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know tangani yaitu tentang seringnya datang terlambat ke sekolah. Ada 6 step yang saya akan jelaskan, yaitu tentang tingkah laku sasaran, ada faktor penyebab, ada tujuan pengubahan, terus ada program pengubahan, selanjutnya ada melaksanakan perubahan, dan yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Nah, selanjutnya ini ada tingkah laku sasaran. Mungkin saya samarkan saja namanya ya. Nah, namanya yang saya samarkan yaitu A. A selalu berangkat lebih pagi dari rumahnya, tetapi ia tidak berangkat sendirian. Ia selalu mendatangi rumah teman-temannya untuk berangkat sekolah. Namun dari beberapa temannya, ia yang berbeda sendiri sekolahnya. Tidak satu sekolah dengan teman-teman yang lain. Tetapi sebelum sampai di sekolah, mereka selalu melimpir ke warung untuk nongkrong bersama teman-temannya. Pada akhirnya A beserta teman-temannya sering datang terlambat ke sekolah. Sedangkan yang orang tua A tahu, A bersama teman-temannya selalu datang tepat waktu karena A selalu berangkat lebih pagi karena orang tuanya A bekerja dan A berangkat bersama orang tuanya untuk pergi kerja walaupun dengan kendaraan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab. Dari faktor penyebab yang saya tadi sudah jelaskan, ternyata ada 3 faktor penyebab. Yang pertama, terbawa pergaulan teman sebaya. Yang kedua, ada kurang perhatian dari orang tua. Nah, yang ketiga ini jarak rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Nah, tapi ada salah satu faktor dominan dari 3 faktor penyebab tersebut, yaitu terbawa pergaulan teman sebaya. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tujuan pengubahan ini saya memiliki 3 tujuan, yaitu ada beberapa hal tujuan untuk mengubah perilaku A menjadi lebih baik. Nah, yang pertama ini untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku lebih baik nantinya. Nah, memberikan pandangan atau gambaran untuk kedepannya agar si A ini lebih menghargai waktunya, lebih menghargai dirinya, dan tidak bohong kepada orang tuanya. Menghargai orang tua juga pastinya. Kenapa sih kita harus mengajarkan A menghargai dirinya dan menghargai waktunya? Karena A selalu berangkat lebih pagi dibanding teman-temannya yang A sampar. Nah, selanjutnya ada program pengubahan. Nah, teknik dalam permasalahan ini yang akan diambil oleh konselor yaitu teknik token ekonomi. Kenapa sih teknik token ekonomi yang diambil? Karena teknik ini mampu menjadi daya tarik agar siswa tersebut menjadi lebih rajin atau merubah tingkah lakunya yang diharapkan. Pelaksanaan program ini menggunakan teknik ekonomi yaitu dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan selama penggunaan teknik token ekonomi. Nah, yang pertama ini ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, tahap persiapan ini ada 4 hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan teknik token ekonomi, yaitu menetapkan tingkah laku yang akan diubah, disebut sebagai tingkah laku yang ditargetkan, lalu menentukan barang atau benda yang mungkin dapat menjadi penukar kempingan atau poin-poin yang akan ditukar pada akhir nanti. Nah, memberikan nilai atau harga untuk setiap kegiatan atau tingkah laku yang ditargetkan dengan kepingan. Dari kepingan yang akan didapatkan oleh konseli, setiap keping itu mempunyai poin seperti itu. Nah, menetapkan harga barang dengan kepingan. Lalu pada akhir nanti kan ada barang yang akan didapatkan oleh konseli. Nah, harga barang tersebut memiliki harga. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan diawali dengan pembuatan kontrak antara siswa dengan guru. Kontrak cukup secara lisan dan kedua belah pihak dapat saling memahami. Tetapi menurut saya, kontrak ini bisa menggunakan tulis juga karena agar si konseli atau siswa tersebut itu ingat apa yang harus ia lakukan atas perjanjian yang ia sepakati. Nah, guru dalam tahap ini melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan. Apabila tingkah laku yang ditargetkan muncul, maka siswa segera diberikan kepingan. Setelah kepingan sesudah mencukupi untuk ditukarkan dengan barang yang diinginkan, siswa dibimbing ke tempat penukaran dengan kepingan pembeli barang sesuai nilai kepingan yang didapatkan. Jadi, pemberian kepingan itu tidak boleh ditunda agar
siswa tersebut merasa dihargai. Nah, selanjutnya ini ada pelaksanaan program. Bagaimana yang tadi perencanaan program dan yang ini pelaksanaan programnya. Nah, pada penerapan teknik token ekonomi, A menyetujui perjanjian dengan menandatangani surat persetujuan. Yang tadi di awal, kalau pelaksanaan teknik token ekonomi ini harus membuat surat perjanjian atau bisa perjanjian secara lisan. Nah, konselor menggunakan surat persetujuan agar A ingat bahwa ada perjanjian yang ia harus lakukan. Lalu, konselor menawarkan suatu barang apa yang diinginkan oleh si A atau yang dibutuhkan seperti alat tulis, alat sekolah. Nah, A sudah ingat apa yang ia butuhkan. Nah, ia ingin membutuhkan tempat pensil. Nah, konselor ini menyetujui permintaan si A. Jikalau ternyata orang tua A sedang sakit yang mengharuskan A bangun tidur serta menyiapkan baju sekolah dengan sendiri. Tetapi itu tidak biasa menurut A dan mengakibatkan A datang terlambat. Nah, A sudah berusaha datang tepat waktu, tetapi sampai sekolah tetap terlambat. Nah, konselor tetap memberikan apresiasi dengan memberi poin setengah agar A tidak pantang menyerah dan menganggap kalau usaha dia dianggap sia-sia oleh konselor. Nah, waktu begitu cepat berlalu. Poin yang A dapatkan sudah cukup banyak dan dapat ditukar dengan barang apa yang A inginkan. Sebelum penukaran barang, konselor melakukan konseling dengan A, menanyakan apa manfaat yang A dapatkan, apakah A merasakan kesulitan selama menjalankan perjanjian tersebut, serta manfaat apa yang A dapatkan. Ternyata A merasa bangga dengan dirinya bahwa dirinya mampu menyelesaikan perjanjian atau permainan dengan konselor, dan A juga merasakan bahwa datang tepat waktu lebih enak, tidak dimarahi oleh gurunya. Nah, akhirnya konselor mengajak A untuk ke tempat penukaran poin dengan barang yang ia inginkan serta ia butuhkan. Betapa senangnya A mendapatkan barang tersebut serta merasa bangga akan kerjasama atas dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi dan umpan balik. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara menyiapkan instrumen penilaian yang digunakan untuk melihat kemajuan dari si konseli. Nah, selain itu, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah layanan serta teknik yang digunakan sudah tepat atau belum agar layanan yang dilakukan bisa selesai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihaknya. Nah, sedangkan umpan balik, konselor dapat memberikan sebuah pujian yang dapat membangkitkan semangat konseli dalam melakukan sebuah pengubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Selain pujian, konselor juga bisa memberikan sebuah apresiasi atau hadiah atau bisa juga reward yang menjadikan sebuah penghargaan bagi si konseli atas pengubahan yang sedang ia lakukan. Seperti tadi, bahwa si A mendapatkan hadiah yaitu tempat pensil yang ia butuhkan.